Mulai malam hari ini kita memasuki materi pokok sholat. Udah ruhnya, udah batang tubuhnya. Kita akan membahas tentang rukun sholat. Apa sih rukun sholat itu, saudara? Rukun itu adalah perkara yang dibutuhkan untuk keabsahan sholat dan termasuk bagian dari sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Faslun fi arkanis sholati. Betul ya? Ini adapun halaman berapa itu yang terjemah? Coba ketemu 54. Adapun ini yaitu fasal pada menjelaskan tentang rukun salat. Arkanus salati salasata asyara ruknan. Adapun rukun salat yaitu ada 13 rukun. Al-awwalu an-niyatu. Adapun rukun salat yang pertama yaitu niat. Segini dulu. Wallahu a'lam bishawab. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, mulai malam hari ini kita memasuki materi pokok sholat. Udah ruhnya, udah batang tubuhnya. Sehingga yang kita pelajari kemarin-kemarin itu namanya perangkat sholat. Dari mulai syarat-syarat sholat, sampai dulu-dulu syarat-syarat wudu, mandi, segala macam, mulai air. Kita udah ngaji tentang air, udah ngaji tentang wudu, udah ngaji tentang mandi, udah ngaji tentang tayamum, udah ngaji tentang menghilangkan najis, udah ngaji tentang haid, larangan dan seterusnya. Itu semuanya perangkat, prasarana menuju sholat. Nah, malam hari ini kita akan membahas tentang rukun sholat. Apa sih rukun sholat itu, saudara? Rukun itu adalah perkara yang dibutuhkan untuk keabsahan sholat dan termasuk bagian dari sholat. Itu rukun. Jadi rukun itu
perkara yang dibutuhkan untuk keesahan sholat dan masuk pada bagian sholat. Berbeda dengan syarat. Kalau syarat itu perkara yang dibutuhkan untuk keesahan sholat, namun bukan bagian dari sholat. Bedanya rukun sama syarat. Jadi contoh begini, kalau sekolah gitu, kita mau masuk SD, maka ijazah TK-nya ini namanya syarat. Atau mau masuk SMP, maka ijazah SD-nya ini bukan rukun, namanya syarat. Apa tuh syarat? Perkara yang dibutuhkan untuk masuk SMP, tapi bukan bagian dari SMP. Artinya, kalau ada orang punya ijazah SD, belum tentu mau masuk SMP. Tapi, kalau orang itu masuk SMP, kudu punya ijazah SD. Itu yang kayak begitu namanya syarat. Kita balik pada agama wudu. Wudu itu bukan bagian sholat. Begitu. Jadi kalau orang punya wudu, belum tentu wudunya untuk, bisa aja wudunya untuk tawaf, pegang Quran, begitu. Tapi kalau orang sholat harus wudu, itu namanya syarat. Rukun, peraturannya. SMP tuh syaratnya masuk SMP tuh rukunnya tuh. Mana tuh macamnya? Semacam dia bayarannya berapa dah tuh. Kalau ada bayaran, tuh bagian daripada materi di dalamnya. Kalau sholat namanya sujud. Kalau disuruh sholat kudu sujud, kudu ada sujud. Kalau enggak sujud sholatnya enggak sah. Tapi sujud ini adanya di dalam, ya itu yang disebut namanya rukun. Rukun. Jadi sholat itu begitu banyak peraturan yang mengikat di dalamnya. Syarat sholat sudah habis, sehingga kita tidak mau bicara lagi. Syarat sholat. Begitu tuh. Begitu. Maka kita sudah mau membahas tentang rukun sholat. Ada berapa rukun sholat itu? Nah, begitu. Perlu difahami oleh kita bahwa ulama di dalam menggambarkan tentang sholat ini, pembahasan tentang rukun sholat itu berbeda-beda cara penyebutan, tapi tujuannya sama. Contoh biar gampang. Yang dipakai oleh saudara-saudara ini ada dua pendekatan. Ini ngaji nih. Saya mau sebut dua pendekatan. Yang dipakai oleh saudara, ada yang bilang make cuman satu, yaitu memakai pakaian. Itu pendekatannya pakaian. Sehingga kalau udah menyebut pakaian, apa aja disebut pakaian. Jadi saudara nih memakai berapa pakaian? Satu. Tuh, itu satu pendekatan. Ada yang bilang enggak, tiga. Memakai pici, baju, sarung. Tuh. Jadi ada yang menyebut tiga unsur, ada yang menyebut satu unsur. Kalau satu unsur namanya memakai pakaian.
Tapi kalau 3 unsur, memakai pici, baju, sarung. Padahal yang dibedah itu juga. Paham nggak maksud saya? Jadi penyebutan itulah yang menyebabkan isi kita beda-beda. Sehingga rukun sholat, saudara, ada yang menyebutkan 13, ada yang menyebutkan 14, ada yang menyebutkan rukun sholat 15, 17, ada yang menyebutkan rukun sholat 18, ada yang menyebutkan rukun sholat itu 20, ada yang menyebutkan rukun sholat itu 22. Kok bisa beda-beda? Terserah mau pendekatan mana, begitu maksud saya. Kenapa ini saya harus terangin terlebih dahulu? Supaya saudara tidak keder dan tidak bingung ketika ada pengajian-pengajian. Ada yang bilang rukun sholat 13, ada lagi ngaji lagi rukun sholat 14, ada yang bilang rukun sholat 17, dan seterusnya. Loh, ini enggak pelin-pelan, kok beda-beda? Enggak. Itu karena lewat pendekatan bagaimana. Begitu. Kita urai satu-satu. Kitab kita menyebutkan rukun sholat itu ada 13 rukun. Perbedaan ini menyebabkan perbedaan penyebutan. Itu begitu. Kitab kita menyebutkan 13. Kalau disebut rukun sholat 13, pastikan nih kalau 13, tumakninah enggak ada angkanya. Kalau 13, tumakninah yang ada 4 enggak perlu disebut. Tumakninah yang 4 angkanya enggak ada. Angkanya 1. Ini contoh-contoh biar gampang. Kalau saudara menyebut rukun, mana contohnya? Ruku. Maka menyebutnya begini nih, ruku di dalamnya ada tumakninah. Tuh, 13. Ini saya sebut yang 13 nih. 1 niat. Tuh, 13. 1 niat. Sebelum kita urai, 2 takbiratul ihram. 3 berdiri. Jika mampu pada sholat fardu, panjangnya begitu. Ini kita sebut berdiri aja dulu. 4 baca Fatihah. 5 ruku di dalamnya ada tumakninah. Tuh begitu. Ngomongnya begitu. Ruku di dalamnya ada tumakninah. Kudu begitu ngomongnya. Yai kita pendekatannya begitu tuh. Terus i'tidal di dalamnya keberapa tuh? 6 i'tidal di dalamnya ada tumakninah. Di dalamnya ada tumakninah. Udah berapa tuh ya? 6. 7 sujud 2 kali. Di dalamnya ada tumakninah. Begitu cara ngomongnya. 8 duduk antara 2 sujud. Di dalamnya ada tumakninah. Harus begitu ngomongnya.
Udah 8 tuh. Udah 8. 9 duduk tasyahud akhir. 10 membaca tasyahud akhir. Udah 10 ya? 11 membaca sholawat Nabi pada tasyahud akhir. Udah berapa tuh? 12 salam. 13 tartib. Kalau saudara pengen jelas, cara nulisnya jangan lempeng. 1, 2, 3-nya jangan 1, 2-nya di tengah, 3-nya di berurut. Dah, itu rukun sholat 13. Ini kitabnya, namanya yang bilang rukun sholat 13 itu kitabnya Riyadul Badi'ah, lalu Minhajut Thalibin. Kitabnya tuh pendekatan begitu tuh, Minhajut Thalibin. Lalu apalagi ya tuh, diantaranya lagi Busrul Karim atau Muqaddimah Hadramiyah. Ini kitab-kitab yang menyebutkan rukun sholat itu 13. Lalu nih, coba dari catatan saudara, tumak ninah ada berapa? Ada berapa? Kata tumak ninah ada 4. Baik, 4 ini namanya sama, apa? Tumak ninah. Maka ada ulama bilang rukun sholat 14. Kalau ulama bilang rukun sholat 14, maka tumak nina yang 4 digabung dengan 1 angka. Begitu, paham nggak? Jadi contoh, rukun sholat habis Fatihah ruku, habis ruku i'tidal, habis i'tidal sujud, habis sujud duduk antara 2 sujud, berikutnya tumak nina di semua itu. Begitu. Itu 14. Kitabnya yang model begitu Fathul Muin. Gitu kitabnya. Itu pasti menyebutkan rukun sholat ada 14. Kalau menyebutnya 14, tumak nina yang ada 4 itu digabung dengan 1 angka. Sehingga 13 ditambah 1, yaitu 14. Itu kitab yang model begitu, namanya semacam Fathul Muin. Isinya dia juga ini sholatnya, cuman berbeda penyebutan doang. Jadi enggak perlu diperdebatkan, begitu maksud saya. Nanti ada ulama menyebut rukun sholat itu ada 17. Tuh. Gitu tuh. Rukun sholat ada 17, kayak kitabnya tadi tuh, yang at-taqwa tuh, Kasifatus Saja. Tuh, rukun sholat 17 tuh menyebutkannya. Kitabnya Safinatun Najah tuh, rukun sholat ada 17. Kok 17? Itu tuh maknina yang 4 disebutin angkanya satu-satu. Jadi 13 ditambah tuh maknina yang ada 4 jadinya. Jadi nyebutnya ruku tumak nina, tuh ada angkanya. Yang tidak tumak nina. Kalau yang 13 ruku di dalamnya tumak nina. Begini aja. Yang tidak di dalamnya tumak nina. Enggak ada tuh angkat tangannya, enggak ngacung-ngacung. Itu doang tuh yang menjadi beda. Maka semacam Sapina begitu tuh. Itu kitabnya mengata rukun sholat ada berapa? Ada 17. Begitu. Ada 17.
Semacam kitab mana lagi yang bilang rukun sholat 17? Kitab yang gedenya namanya Raudhatut Thalibin. Ada kitab tuh namanya besar, segede Quran tuh, ada 8. Begitu, 8 jilid. Itu dia nerangi rukun sholat 17. Begitu. Jadi mau 17, mau 14, mau 13, sebetulnya sama aja. Begitu tuh maksud kita. Disebut dalam bahasa Arab khilafun lafziyun. Perbedaan pada sebutan saja, bukan pada intinya. Intinya sama, cara penyebutannya doang. Lalu ada ulama mengatakan rukun sholat 18. Tuh. Ada. Rukun sholat itu ada 8. Kalau ada 18, itu pastikan yang nambah ini niat keluar dari sholat berbarengan dengan salam. Itu ke-18-nya. Begitu. Niat keluar daripada sholat. Sebagaimana sholat itu waktu mau masuknya kudu niat, maka waktu keluarnya juga kudu niat. Begitu katanya. Ini jadi 18. Yang kayak begini kitabnya namanya Matan Takrib. Begitu tuh Matan Takrib. Fathul Qorib nanti benerin tuh. Matan Takrib bukan 18. Kitab yang rada besarnya namanya Kitab Tanbih. Imam Abu Ishaq Asy-Syairazi. Di dalam kitab Tanbih itu, Imam Abu Ishaq Asy-Syairazi menyebutkan bahwa rukun sholat itu ada 18. Kitab tua tuh, yang 1000 tahunan, kayak Matan Takrib, di karangnya. Itu rukun sholat itu masuk tuh. Nanti dikoreksi sama ulama, ini nggak wajib. Yang niat keluar itu tetap aja jatuhnya 17. Akhirnya terkoreksi penyebutannya begitu. Kalau sampai ada yang bilang rukun sholat itu ada 19, ada ulama itu sujudnya dipisah nyebutnya. Itu banyak tuh. Sujud pertama ada tumaknina, duduk antara dua sujud ada tumaknina, sujud kedua ada tumaknina, lah nambah 2. Kalau rukun sholat 19 itu sujud tuh dipisah-pisah. Rukun sholat berikutnya ruku, rukun sholat berikutnya tumaknina dalam ruku, rukun sholat berikutnya i'tidal, berikutnya lagi tumaknina dalam i'tidal, rukun sholat berikutnya sujud pertama, rukun sholat berikutnya tumaknina pada sujud pertama. Ya terserah cara ngomong kan mulut-mulutnya ya kan. Jadi jangan disalahin pembedaan penyebutan. Yang penting prinsipnya sama. Ada juga yang bilang rukun sholat 18 ditambah mualat. Itu kitabnya semacam sarasitin. Mualat ini bukan rukun tapi syarat. Tapi dimasukkan pada rukun. Ada ulama. Pada akhirnya dari yang saya dongengin ini saudara, rukun sholat itu pada akhir kesimpulannya pendekatannya ada 13, 14, 17. Intinya dia juga. Begitu. Intinya sama. Agar supaya rapi, sebelum saya menerangkan rukun satu-satu, supaya sholat kita ini langsung praktek di Muflihun ini, saya menerangkan sunnahnya dulu. Sunnahnya ini sebelum rukun yang pertama ini banyak. Sunnah sebelum sholat. Ini yang kitab kita ini enggak ada. Enggak dituliskan oleh yai, dianggap udah paham. Yaitu 1, sunnah sebelum sholat ini adzan. Adzan bagi sholat fardu.
Adzan tuh bagi sholat fardu dan sholat sunnah yang disunnahkan berjamaah. Tuh adzan tuh. Jadi adzan itu adanya pada sholat fardu, sholat 5 waktu begitu, dan sholat sunnah yang disyariatkan berjamaah. Kudu ada adzan. Begitu. Ingetin tuh. Yang ada adzan sholat 5 waktu sama sholat sunnah yang dikerjakannya berjamaah. Cara adzannya kalau sholat 5 waktu yang kita maklumi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu sampailah la ilaha illallah selesai. Begitu. Itu namanya adzan sholat 5 waktu. Kalau adzan sholat sunnah yang berjamaah adzannya terpendek. Ngomongnya gini, as-sholatu jami'ah rahimakumullah. Tuh kayak gitu tuh. As-sholatu jami'ah rahimakumullah. Itu adzan sholat sunnah yang berjamaah. As-sholatu jami'ah rahimakumullah. Apa artinya? Mari sholat sunnah secara berjamaah. Artinya mari sholat sunnah secara berjamaah. Jangan sampai buat sholat dohor. Itu mau ngimamin dohor. As-sholatu jami'ah rahimakumullah. Ada nggak yang baca begitu tuh? Yang mana nih orangnya? Ini kagak benar. Itu adzan sholat sunnah, bukan sholat fardu. Gitu, mau ngimamin pakai sholatu jami'ah. Ini adzan lagi, 2 kali adzan. Jadi as-sholatu jami'ah, mari sholat sunnah berjam. Lah dohor sholat sunnah. Dohor sholat sunnah apa wajib? Lah bagaimana ini? Ini nggak benar. Kayak begitu. Tuh as-sholatu jami'ah ada yang pendek, ada yang panjang. Kalau pengen panjang, dibedakan antara masing-masing sholat sunnah. Contoh taraweh, sholat tarawihi tuh jami'ah, ya, rahimakumullah atau ajarakumullah atau asabakumullah. Tuh bahasa yang berbeda-beda, tujuannya sama. Kalau sholat id, as-sholah li'idil fitri jami'ah. Tuh, panjang namanya. Itu adzan sholat sunnah. Pendeknya tadi tuh. Begitu. Pendeknya. Pokoknya yang mau berjamaah. Itu begitu. As-sholatu jami'ah rahimakumullah. Kalau buat sholat dohor jangan baca itu. Ditertawakan. Tapi yang baca ustadz, bukan usrad. Nggak bisa. Ada aturannya, diatur oleh Nabi untuk sholat itu. Kalau sebelum sholat mau kalau ngimamin cukup sawu sufufakum, ayo lurus rapat, udah itu aja. Mau ngimamin jangan as-sholatu jami'ah rahimakumullah. Udah dikata keren kali. Kagak. Agama ini ada aturannya. Nggak boleh asal-asalan. Saudara udah ngaji nih, jangan. Nanti kalau mau ngimamin pakai satu jami'ah, aduh, repot kitanya. Nanti dikata diajarin kita lagi. Begitu, jangan itu. Itu mau adzan buat sholat, as-sholatu jami'ah rahimakumullah. Itu adzan sholat sunnah. Begitu. Itu adzan sholat sunnah. Begitu adzannya. Gitu. Nah, sekarang saya ngebahas adzan dulu nih secara pendek. Kalau saudara mau adzan, ini adzan. Orangnya kalau adzan tuh laki-laki.
Begitu kalau adzan. Perempuan boleh sih, tapi boleh doang. Adzan ini laki-laki orangnya. Syaratnya terlalu banyak. Saya mau nyingket dari bacaannya aja, mumpung lagi ngaji. Takbirnya, saudara, ini ada 3 cara. Nih, takbir. Kan takbir. Yang pertamanya, segatnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu saya singkat begitu. Ini ada 3 cara baca. Silahkan saudara baca mana aja masih benar. 1, berhenti roknya. Tahu berhenti? Waqaf, sukun. Itu paling tinggi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuh, roknya mati dua-duanya. Itu paling gede ganjarannya. 2, rok pertama hidup, rok kedua mati. Dikitan ganjarannya. Boleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuh. Rok pertama hidup, doma. Tuh. Rok keduanya mati. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh. Ketiga, rok pertama hidup fathah. Rok kedua mati. Tuh, 3 ini dibenerin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh. Kitabnya namanya Bushrul Karim. Begitu. Boleh. Loh, kenapa Allahu Akbar? Kan jadi khobar. Bukan. Asalnya Allahu Akbar. Ditasil tuh hamzah di Allah tuh ditarik. Jadinya Allahu Akbar, Allah. Begitu. Jadi terserah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 2, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 3, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masih benar. Tuh saya sampein. Biar jangan sampai dengar orang baca begitu. Ini kacau nih. Ini enggak. Emang begitu. Habis itu adzan nih. Udah Allah Akbar kan 4 kali, ya kan? Atau Allah Akbar 2 kali balikan. Abis ini nih, saudara baca tarjih. Nih biar bener nih yang adzan nih. Tarjih. Mana yang adzan? Masa gak ada yang adzan ini? Adzan. Ini yang adzan nih, tarjih. Suara saya ini serak-serak bengek. Enggak salah-salah basah kagak. Ini yang enak tuh Ustaz Ardino. Jadi begini nih, saudara habis Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Diam dulu. Baca syahadat dulu sendiri pelan. Namanya tarjih. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru kencang. Asyhadu an la ilaha illallah. Begitu. Orang ajarannya bagaimana pakai kelamaan itu? Iya, ini mau siapa aja. Kudu begitu tuh. Biar ngikut Nabi. Kita mau ngikut siapa kalau nggak ngikut Nabi? Begitu nih, mumpung lagi ngaji maksud saya. Begitu, saya mau benerin. Mumpung lagi ngaji, saya mau rapihin nih. Karena lagi ngaji nih. Begitu. Namanya apa namanya? Namanya apa? Biar kita paham, namanya apa? Namanya disebut tarjih namanya. Namanya disebut tarjih. Namanya disebut tarjih, saudara. Tarjih. Mengulang-ulang syahadat pelan dulu. Jadi sebelum ikrar syahadat buat orang-orang, syahadat dulu buat diri sendiri. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
baru kencang. Tangannya bagaimana? Nih sunatnya biar rapi. Telunjuknya masukin di kuping, dua-duanya. Telunjuk aja. Tutupin lubangnya sampai ujung telunjuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu. Jangan tangannya taruh pipi. Allah. Kan ada yang taruh di pipi itu ajarnya. Ada enggak? Yang mana orangnya nih? Gitu. Jangan. Telunjuknya ditaruh di dalam telinga. Kalau tangan kirinya megang mic ya satu doang berarti. Begitu. Begitu. Kalau mic-nya nempel berarti pegang dua. Tuh begitu tuh. Udah tuh. Itu asyhadu alla ilaha illallah anna muhammadar rasulullah ya. Hayyalah sholat, nengok ke kanan. Hayyalah sholat, ke kanan. Begitu tuh. Hayyal falah, nengok kiri. Hayyal falah, nengok kiri. Sambil ke kiri, artinya manggilin semua orang yang di kanan dan di kiri. Nengok. Yang nengok wajahnya aja, jangan badannya. Wajahnya doang yang muter. Kagak bisa belajar sama Tinatun. Yang gini-gini nih. Tuh begitu. Udah tuh. Allah Akbar, la ilaha illallah terakhirnya. Nah, terakhir la ilallah. Ini adzan. Udah tuh. Adzan. Kalau subuh yang tadi tuh namanya taswib. As-sholatu khairum minan naum. Dengan cara as-sholatunya yang panjang, naumnya yang pendek. As-sholatu khairum minan naum. Begitu. Jangan as-sholatu khairum minan naum. Jangan. Jadi sholat yang lama, tidur yang sebentar. Itu mah sholat yang pendek, tidur yang lama. Nah ini kagak bener nih. Begitu. Jadi as-sholatunya tuh lagunya tuh. Iya ntar tukang adzan dah tuh. Yang suaranya enak. Tuh namanya adzan. Ya, kalau subuh ada taswib begitu. Qomat tidak ada ngangkat tangan. Sunat berikutnya qomat. Sebelum sholat nih, qomat. Kalau qomat enggak ada tangannya ditaruh di kuping, enggak ada. Allah Akbar. Enggak usah, biasa aja. Begitu. Emang ada yang qomat tangannya begini-gini? Yang mana ini? Enggak apa-apa, kita rapihin. Alhamdulillah. Ini biar rapi. Kalau qomat tidak ada tangan ditaruh di. Jadi gini. Pada tataran lanjutannya, jadi saya nyingket nih adzan qomat. Sebelah aturannya panjang, ada syarat, ada segala macam, tapi udah cukup dah secara umum. Jadi adzan ini pakai speaker luar. Adzan tuh speaker luar. Qomat jangan. Qomat speaker dalam. Nggak usah. Qomat speaker luar. Keliru. Gitu. Makanya diatur. Sejarah awalnya adzan itu naik menara Bilalnya. Naik menara di atas. Ente jangan ikutin. Naik menara, aduh mana tinggi lagi Istiqlal. Bisa kondor. Yang di menara speakernya aja. Entenya di bawah. Paham kan? Itu sama kayak dulu Bilal naik ke atas. Tapi kalau qomat, Bilal enggak naik menara. Apa tujuannya? Adzan ini tujuannya manggil yang di
di luar masjid. Qomat itu ngingetin yang di dalam, gitu ingetin. Artinya qomat tuh. Qomat itu ngingetin yang di dalam. Kalau ngingetin yang di dalam masjid, kudu pakai keluar-keluar lah, salah. Begitu, nggak usah sampai keluar. Gara-gara kita keliru ini nih, akhirnya ribut tuh laki sama bini. Kata bininya, bang, udah adzan, baru juga adzan, berisik amat, belum qomat, begitu, gitu. Gara-gara qomatnya nggak usah, adzan aja yang keluar, qomat nggak keluar, begitu, nggak keluar. Makanya enggak perlu kupingnya ditutup, tujuannya. Maka dokter tuh namanya THT, tenggorokan, hidung, telinga. Itu lobangnya sama. Dengan telinga ditutup, tidak ada suara yang keluar dari telinga, kumpul di mulut biar nyaring. Begitu maksudnya Nabi ajarin. Begitu, biar suaranya kemana-mana, biar gampang, biar volumenya gede, karena manggilin di luar-luar. Jangan sampai nih bini di depan, wah, ya Allah, ini kagak bener. Orang di depan mau pelan aja, qomat nggak usah keluar, gitu. Qomat di dalam, speaker dalam. Kalau kita speakernya gabung sama luar juga, amplinya emang jadi satu mulu, nggak usah pakai speaker. Qomat. Kalau orang marah-marah, gimana sih qomat gua kagak kedengeran? Bang, sabanari dohor jam 12 bang, sabanari dohor jam 12. Lu tahu kita udah adzan, you datang aja sebelum adzan. Jadi gua telat gara-gara lu qomat kagak kedengeran. Enggak, begitu, jangan begitu. Qomat mau buat ngasih tahu yang di maka bahasa tambahannya qad qomatis. Apa sih qad qomatis sholat? Bentar lagi mau sholat. Maksudnya qad qomatis sholat, bentar lagi, iya, udah siap nih, udah siap. Tuh begitu. Kalau di pesawat, kalau udah pramugari tuh maksain banget pakai sabuk, seat belt tuh, itu maknanya udah siap terbang. Kalau masih di awal, ketika duduk pasang sabuk pengaman, ente kagak dengerin kagak ngapa, tuh belum qomat, baru adzan, suruh siap-siap. Tapi kalau kagak dipakai juga dipaksa pakai, tuh maknanya udah mau. Nah, qad qomatus sholat tuh maknanya sebentar lagi mau terbang, begitu. Itu nggak usah nyaring-nyaring, yang di dalam aja. Tuh begitu, itu qomat. Jadi qomat mau nggak usah tangannya ditutup-tutup, adzan doang. Tuh begitu, adzan doang. Bagaimana perempuan, nih ibu-ibu nih, jangan kagak sebelum sholat qomat. Jangan langsung Allahu Akbar, qomat dulu. Jangan langsung. Kalau perempuan, qomat dulu. Kalau orang laki, adzan dulu baru qomat. Hanya, bila mana saudara sholatnya jam 2, nih, dohor, jam 2. Ini perlu adzan? Perlu. Jam 2 nih, tapi jangan di speaker. Kan udah telat nih, datang ke masjid Usdali, ya kan jam 2 karena macet apa. Adzan dulu. Jangan enggak. Pelan-pelan, Allah Akbar, Allah Akbar. Kita sunnah. Semua satu adzan. Tapi jangan kenceng. Kalau kenceng itu jangan di speaker luar. Lah jam 2 kata orang, dohor udah lewat, asar belum. Ini ajaran baru. Begitu. Ada wali dikata gila. Ini wali hebat. Namanya
Kiai Umar di Rencalang, wali hebat. Itu adzan jam 9 pagi adzan di masjid. Jam 9 pagi adzan, jam 9 Allahu Akbar, Allahu Akbar, speaker jam 9. Itu orang pada bawa pentungan, pada datang ke masjid, pada bawa pentungan. Dikata, gila lo, jam berapa ini? Adzan apaan? Begitu. Lu miring apa kagak? Diadzan aja dia. Sampai kelar. Sampai orang mau direbut mic-nya. Ini waktu apa? Lu waras apa kagak? Itu dia ngomong. Orang pada marah-marah, dia diem aja. Udah itu akhirnya ngomong dong. Begini, sebetulnya saya juga nggak ngerti. Ini yang gila nih saya apa kamu ya? Saya tuh tadi nih jam 4 adzan nggak pada datang. Waktu jam 4 tuh saya adzan, nggak ada yang datang ke masjid ini. Pas saya adzan jam 9 datang. Jadi yang waras lu apa gua ya? Tadi jam 4 kagak ada yang datang. Waktu saya adzan nggak ada barang atuh yang datang ke masjid. Pas saya adzan jam 9 pada datang. Jadi yang waras tuh saya apa kamu? Itu orang pada malu. Begitu. Iya juga. Tadi subuh adzan nggak datang. Pas jam 9 datang kagak waras. Begitu saudara. Adzannya. Jadi minimal kalau nggak adzan, qomat jangan ditinggal. Setiap mau sholat, qomat tuh jangan enggak. Sebab ini pintu, ngetuk pintu, mencet bel, kita mau masuk rumah orang. Jangan nggak pencet bel, biar sempurna. Biar sempurna. Udah tuh, ini sunat sebelum sholat. Ada adzan, ada qomat. Kemudian, saya sebelum ngomongin niat nih, biar berurutan saya ngajar. Kalau saudara mau ngimamin, jadi imam nih. Jadi imam. Sunatnya sebetulnya ngadep makmum. Nih begini nih, mumpung praktek ya kan. Dan mumpung deket. Kan di sini nih, ya kan? Ngadep sini sebetulnya sunatnya metu. Sawu sufufakum faina taswiyata sumir. Begitu. Sunatnya ngadep. Mereksa. Begitu, itu yang paling tinggi. Andai saudara sambil segini juga nggak apa-apa. Sawu sufakum, nggak apa-apa. Begitu. Intinya lurus rapat. Kalau ada yang kosong jangan takbir dulu, isi dulu, isi dulu. Begitu caranya. Begitu. Jangan nggak lurus rapat tuh jangan tidak. Itu sunat kalau ngimamin. Kalau ngimamin. Sawu sufakum. Begitu. Fa inna taswatu min tamami satu min iqamati shalah. Jawabnya apa? Sami'na wa ta'na. Siapa ini yang ngajarin? Jawabannya la haula wala quwata illa billah. Jawabannya sausubakum sami'na wa ta'na. Udah luar biasa banget. Fasih banget. Begitu. Mana orang yang ngaji juga lagi ini? Kalau dibilang hayya 'alas shalah sami'na wa ta'na, enggak diajarinnya la haula. Ayo sholat sami'na wa ta'na, enggak usah la haula. Enggak usah sami'na wa ta'na, la haula wa la quwwata. Ini siapa yang sami'na wa ta'na itu? Mana tadi maghrib lagi nih? Begitu. La haula iya wa la quwwata illa billah. Jawabannya. Ini biar rapi sebelum sholat. Kemudian sebelum sholat tuh saudara baca surat An-Nas sebelum takbir nih, sebelum niat baca surat An-Nas. Jangan enggak baca surat An-Nas begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas, terus minal jinnati wan nas. Jangan enggak, supaya dapat kekhusyuan.
dalam sholat. Itu penting. Terus kalau mau doa apalagi? Habis bacaan nas, doanya Allahumma atini, Allahumma atini. Nanti terjemahnya aja Mas Pri, nggak apa-apa. Terjemahnya aja lebih enak, lebih khusyuk. Tapi mau ditulis Arabnya nggak apa-apa. Allahumma atini ma ataita ibadakas sholihin indas sholah. Bahasa kitanya, ya Allah, berikanlah kepadaku segala yang kau berikan kepada hamba-hambamu yang soleh ketika sholat. Khusyuk, kelezatan, kenikmatan, ketentraman, keberkahan. Enak banget, minta. Ya Allah, gitu tuh. Berikan saya ini yang kau berikan sama hamba yang soleh kalau lagi sholat. Saya kasih juga dong yang kayak dikasih sama mereka. Begitu. Begitu. Supaya apa? Supaya khusyuk. Kalau bahasa Arabnya tadi, Allahumma atini ma'ateta bihi ibadakas sholihin indas sholah. Baru dato saudara usolli. Nah itulah rukun yang pertama, ngomongin niat. Nanti aja, enggak malam ini ya. Begitu. Malam ini juga. Besok-besok aja. Begitu. Saya mau susun. Jadi maksud saya, jadi sekali ngaji kita mau praktek nih cara kajian kita ini. Sunat sebelum rukunnya, sunnah ketika rukunnya, sunnah sesudah rukunnya. Nanti kita susun supaya lebih sempurna materi kita. Kurang lebih begitu, kurang lebih. Nah, ngomongin azan, azan ini kayak aqua, biar gampang. Sebetulnya aqua kayak azan, begitu kan? Azan duluan sama aqua ya kan, biar gampang aja. Aqua itu air layak minum. Khusus minum apa layak minum? Hah? Layak minum. Keseringannya dipakai buat minum. Boleh nggak kalau di tengah jalan saudara pengen kencing cebok pakai aqua? Hah? Adzan begitu. Adzan itu mula-mulanya untuk sholat. Tapi bukan untuk sholat doang nih adzan. Bayi lahir diadzanin. Emang itu ajarannya. Begitu tuh. Mana lagi? Angin ribut, kenceng, puting beliung, adzan. Kebakaran, adzan. Begitu tuh. Ada orang ribut, adzan. Kayak orang itu tuh tawuran, adzan aja. Sunat adzan. Sunat adzan. Begitu tuh. Mana lagi? Orang kesurupan, adzanin, adzan. Begitu sunat diadzanin. Jangan ditanya, lu setan mana? Gitu, setan green leg. Sebelah mananya? Ini orang kesurupan sekata-katanya. Jadi orang yang kayak begitu tuh jangan ditanya. Ngomongnya ngaco, kagak benar. Adzanin. Yang kayak orang pingsan diadzanin. Sekali, 2 kali, 3 kali, paling lama 7 kali. 7 kali itu 7 balikan, paham kan? Termasuk orang dikubur, diadzanin. Singkatnya, hidup kita ini antara azan sama azan sama qomat. Hidup kita ini antara azan kapan? Selahir. Terus azan? Iya, antara azan sama azan. Karena hidup ini antara dan azan, jangan dibikin stres. Banyak orang pusing mikirin dunia, pusing, stres.
Padahal dia bentar lagi mau ninggalin dunia, kagak dipusingin. Ngapain? Banyak orang pusing mikirin dunia, padahal dia bentar lagi. Kamu ngapain? Musing yang bakal ditinggalin. Biasa aja hidup, biar kita nggak puyang-puyang amat hidup. Begitu, gitu. Pokoknya waktunya kerja, waktunya ngaji, waktunya mancing. Ah udah, hidup begitu aja. Udah segini aja.